Shalom, salam sejahtera, pemirsa yang dikasihi Tuhan, dimanapun saudara berada. Video saya saat ini dalam meditasi atau renungan 7 menit bersama dengan Tuhan dengan judul Orang-orang Pilihan Allah. Kita akan berfokus kepada firman Tuhan melalui kitab atau buku Titus pasal yang pertama ayat 1 sampai yang keempat. Orang pilihan Allah itu berarti orang yang sudah dikhususkan, ditentukan oleh Allah. Lalu yang menjadi pertanyaan adalah, siapakah orang-orang yang disebut sebagai orang pilihan Allah? Apakah saudara atau saya yang dapat disebut sebagai salah satu orang pilihan Allah? Ada 7 cara atau sikap bagaimana untuk menjadi orang pilihan Allah. Yang pertama, bersedia menjadi hamba Allah. Yang menjadi banyak persoalan, kita mau disebut sebagai orang pilihan Allah, tetapi belum memiliki kerinduan, belum memiliki kesiapan hati untuk menjadi seorang hamba Allah. Lalu, mungkinkah kita dapat disebut sebagai orang pilihan Allah? Saudara, pastikan dirimu mau atau bersedia untuk menjadi seorang hamba Allah, maka kita akan dapat disebut sebagai orang pilihan Allah. Yang kedua, untuk menjadi orang pilihan Allah adalah memelihara iman. Iman kepada siapa? Sudah pasti iman kepada Yesus Kristus. Lalu bagaimana caranya? Dengan cara iman yang memiliki hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Iman yang selalu berserah padanya dalam kondisi apapun. Bagaimana engkau menjadi orang pilihan Allah? Yang ketiga, memiliki pengetahuan akan kebenaran. Saudara, kebenaran yang didapati dari firman-Nya, yang merenungkannya tersebut setiap saat, yang mampu untuk mengekspresikan dari apa yang didapati melalui firman, lalu bisa membawa orang lain untuk diarahkan kepada Allah. Yang keempat, untuk menjadi orang pilihan Allah, yaitu memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Sudah pasti, bila kita sering merasa putus asa, hilangnya pengharapan, maka kita tidak akan dapat disebut orang pilihan Allah. Oleh sebab itu, saudara, berikanlah hidupmu berharap akan memperoleh satu kehidupan kepada hidup yang kekal. Ketika kita sudah menjadi hamba Allah, memelihara iman, memiliki pengetahuan akan kebenaran, dan memiliki pengharapan akan hidup yang kekal. Yang kelima, maka engkaulah yang disebut dijanjikan oleh Allah dengan satu tujuan, untuk menjadi orang pilihan Allah. Haleluya. Sungguh sangat luar biasa, saudara. Keajaiban Tuhan, kebaikannya buat saudara dan saya, sehingga kita dapat disebut orang-orang pilihan Allah. Karena itu, kita sudah menjadi orang pilihan Allah, maka yang menjadi tanggung jawab kita adalah yang keenam, menyatakan firman Allah. Melalui pemberitaan Injil yang dipercayakan kepada kita, maka kita perlu memberitakan
firman Allah itu kepada orang lain. Berarti ada tugas yang harus dikerjakan. Itulah beban dalam pelayanan kita. Dan ini merupakan perintah untuk dilaksanakan. Dengan tujuan supaya orang lain juga dapat diselamatkan. Amin. Dan yang terakhir, yang ketujuh, Allah akan memberikan kasih karunia-Nya, memberikan damai sejahtera. Maka Yesus akan selalu menyertai saudara dan saya karena kita disebut sebagai orang pilihan Allah. Apakah saudara mau untuk dapat disebut sebagai orang pilihan Allah? Marilah kita bersatu di dalam doa. Bapa yang penuh kasih, Bapa yang penuh kemurahan, alangkah bahagianya kami dapat disebut sebagai orang-orang pilihan Allah. Kami bersyukur Tuhan atas ketetapan yang sudah disampaikan kepada kami melalui firman-Mu. Oleh sebab itu Bapa, pelihara kami dan lindungi kami senantiasa yang sudah mendengarkan firman-Mu, agar kami tetap setia dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengampuni kami. Amin. Saudara yang kasih dalam Tuhan, demikianlah firman Tuhan yang dapat saya sampaikan, yang sudah kita dengar melalui 7 menit bersama dengan Tuhan. Sampai jumpa kembali dalam tayangan video yang selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.